Dua terdakwa IS 36 tahun dan FS 26 tahun menjalani sidang perdana atas kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau ITE, akun bodong Facebook Usman Udin yang digelar di Pengadilan Negeri Langsa. Sidang perdana terkait perkara informasi dan transaksi elektronik ini dipimpin oleh Hakim Ketua Dini Damayanti dengan anggota Rizwan Herafiansyah dan Imam Haryo Putmana. Hakim menghadirkan para terdakwa yaitu IS 36 tahun yang merupakan oknum anggota KIP Kota Langsa dan FS yang merupakan mahasiswa yang sebelumnya sudah ditahan sejak tanggal 28 November 2023 lalu. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU oleh Muhammad Daud sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Perbuatan terdakwa dituntut dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat 3 Jungto, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Jungto pasal 56 ayat 2 KUHP, Jungto pasal 65 ayat 1 KUHP. Kuasa hukum terdakwa Muhammad Iqbal mengatakan, dari 5 kali pengambilan keterangan dari kedua tersangka di tingkat penyidikan, 2 diantaranya tidak didampingi oleh kuasa hukum, dan itu menurutnya adalah keterangan yang cacat hukum dan pihaknya akan ajukan eksepsi pada persidangan selanjutnya. Dari kacamata kami selaku penasihat hukum para terdakwa yang telah melihat berkas perkara, mulai dari tingkat kepolisian sampai dengan saat ini, kami meyakini ada beberapa hal-hal yang sangat keliru. Sampai hari ini, keduanya yang dinyatakan sebagai tersangka dan terdakwa. Padahal hanya salah satu kemungkinan besar yang akan divonis menjadi orang yang dinyatakan bersalah. Nah, salah satunya lagi, kami belum melihat suatu bukti yang kuat terkait dengan keterlibatannya apakah turut serta ataukah yang memberikan fasilitas, memberikan informasi dan sebagainya. Kami masih meyakini itu tidak terjadi karena dalam perkara ini ada 5 kali pemeriksaan. Di pemeriksaan pertama dan yang kedua pada saat di tingkat penyidikan tidak didampingi oleh penasihat hukum. Sedangkan di pemeriksaan ketiga, keempat, dan kelima ada didampingi oleh penasihat hukum yaitu kami dan teman-teman. Jadi antara pemeriksaan yang kedua macam ini kami melihat adanya perbedaan yang cukup signifikan dari keterangan klien kami. Maka demi hukum dan demi undang-undang yang BAP dan juga keterangan yang valid kami yakini adalah yang telah kami dampingi. Yang tidak kami dampingi pada pemeriksaan pertama dan yang kedua ataupun oleh pihak yang lain memang sama sekali tidak ada. Kami yakin itu adalah BAP yang diduga kuat sebagai BAP yang cacat hukum, dan itu juga materi yang sedang kami ajukan di dalam sidang pra-peradilan maupun dalam sidang eksepsi yang akan dilaksanakan pada Rabu depan. Ya, salah satunya yang menjadi pokok keberatan kami pada saat pengambilan keterangan yang pertama dan yang kedua di tingkat kepolisian, klien kami yang ingin didampingi oleh penasihat hukum namun tidak diberikan akses oleh kepolisian dengan alasan ini hanya pengambilan keterangan biasa sehingga tidak perlu didampingi oleh pengacara. Kami tidak terima dengan keterangan tersebut, pengambilannya juga kami tidak terima. Kami akan persoalkan hal ini di dalam persidangan. Sementara itu, Pengadilan Negeri Langsa kembali menjadwalkan persidangan tersebut dengan agenda pembacaan eksepsi oleh terdakwa pada Rabu 10 Januari mendatang. Dari Langsa, Seli Novita melaporkan untuk Puja TV Aceh.